Novel karya penulis Indonesia dengan drama pelik soal keluarga dan bumbu-bumbu asmara berjudul Atasan dan Bawahan. Mungkin relate denganmu. Ikuti kisahnya di gooddreamer.id. Tita Yulianti harus menanggung hutang keluarganya yang mulai bangkrut. Bukan sejumlah uang, tapi perjodohan. Perdebatan pun terjadi antara Tita dan kedua orang tuanya yang bersikeras ingin sang putri rela naik pelaminan dengan laki-laki yang bukan pilihannya sendiri. Bagaimana tidak? Rumah mereka akan disita jika hutang miliaran itu tidak segera dilunasi. Beban Tita semakin berat. Tanggal jatuh tempo penagihan hutang semakin dekat. Sang papa pun juga jatuh sakit dan harus diralikan ke rumah sakit. Di saat keadaan semakin rumit, fakta terungkap kalau Tita bukanlah dijodohkan dengan Pak Pratnya, tapi dia harus menikah dengan anak dari Pak Prat. Pak Pratnya adalah teman orang tua Tita yang siap membantu melunasi hutang, tapi dengan syarat menikahkan anaknya yang sakit dengan Tita. Penyakit anak Pak Prat masih menjadi tanda tanya untuk Tita. Tapi melihat papanya yang semakin tak berdaya, Tita pun berat hati mengiyakan tawaran perjodohan itu, dan benar saja, kesehatan sang papa mulai membaik. Masalah perjodohan belum selesai. Tita lagi-lagi apes kena bentak bos galaknya di kantor yang bernama Pak Ibrahim. Laki-laki pemilik nama Ibrahim Pradipta memang memiliki wajah yang tampan. Tapi sifat arogannya tidak tertolong. Tak main-main, Tita disuruh mengundurkan diri karena dianggap tidak kompeten oleh bosnya. Kembali menyelesaikan tanggung jawab sebagai karyawan yang baru sebulan bekerja, teman-teman kantornya satu persatu pulang, hingga menyisakan Tita dan Ibrahim. Sama sekali tak punya empati. Ibrahim melenggang santai mematikan lampu ruangan, padahal di dalam masih ada Tita. Sampai akhirnya Tita pun pulang dan ditemuinya Ibrahim di lift yang sama. Hari berlalu. Tita masih saja dibuat geleng kepala dengan kelakuan Pak Ibrahim yang lagi-lagi membuatnya jengkel. Sampai tiba di mana Papa menyampaikan pesan kalau Tita harus bertemu dengan anak Pak Prat yang sosoknya masih misterius. Pagi harinya Tita sudah bergegas ke kantor sembari memikirkan kelakuannya si bos. Ia khawatir kalau Pak Ibra menyuruhnya lembur. Padahal Tita sudah berjanji dengan sang papa untuk bertemu dengan anak Pak Prat. Usai berjibaku dengan pekerjaannya di kantor, syukurnya Tita tidak harus berlama-lama di kubikel. Ia pun kemudian meluncur ke sebuah restoran yang sudah ditentukan sebagai tempat pertemuan antara dua keluarga sekaligus bertemu laki-laki yang akan dijodohkan dengannya. Sesampainya di lokasi, semua mata terpaku sosok Tita. Ternyata kedua orang tuanya termasuk Pak Prat dan sang istri sudah di restoran tersebut terlebih dulu. Pujian dari istri Pak Prat pun terlontar ketika melihat paras Tita yang cantik. Pak Prat lantas menceritakan kalau anak laki-lakinya ini terhitung sangat jarang memperkenalkan seorang perempuan spesial yang digadang-gadang jadi pendamping hidup. Padahal ia tergolong mapan dan memiliki jabatan tinggi. Di tengah obrolan santai, Pak Prat dan istrinya dibuat gusar karena sang anak tak kunjung datang. Hingga akhirnya momen di mana laki-laki yang akan dijodohkan dengan Tita itu tiba dan membuka pintu restoran. Sosoknya sangat familiar, sampai Tita pun dibuat kaget bukan kepalang dan terdiam membisu. Siapa yang menduga kalau anak Pak Prat disebut-sebut sakit, itu tidak lain adalah Ibrahim, atasan Tita di kantor yang terkenal dingin dan arogan. Nah, bagaimana kelanjutan perjodohan mereka? Apakah Ibrahim sebenarnya sudah tahu dari awal kalau dirinya akan bertemu dengan Tita yang seorang bawahannya? Baca cerita selengkapnya di gooddreamer.id.